Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini tanggal 26 Agustus 2020, tematik kita akan belajar pertumbuhan hewan. Ya, kita nanti akan membaca di halaman 125, 131, dan 136. Nah, ada hewan apa di halaman tersebut? Mari kita ikuti. Ya, di halaman 125 kita akan membaca dan melihat gambar daur hidup kupu-kupu. Dimulai dari telur, lalu menjadi ulat, dan ulat itu pekerjaannya setiap hari hanya makan daun, sehingga dia menjadi gemuk, dan lalu dia berdiam diri menjadi kepompong atau pupa. Lalu setelah dia berdiam diri, dia akan bisa berubah menjadi kupu-kupu. Satu hewan yang sangat menyenangkan dan bagus sekali. Ya. Nah, mengapa juga kupu-kupu menaruh telurnya di daun? Karena jika telur sudah menetas, maka dia dapat langsung memakan daun yang ada di sekitarnya. Jadi itulah alasan mengapa kupu-kupu menaruh telurnya di daun. Ketika menetas, dia bisa langsung makan daun yang ada di sekitarnya. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan ke hewan berikutnya. Hewan yang ada di halaman 131, ini hewan yang cara bergeraknya adalah suka melompat. Ya. Kita beri nama dia katak. Ya. Katak dalam daur hidupnya mengalami ada beberapa fase. Ya. Ada telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Ya. Kalian pasti pernah melihat katak, ya. Nah, yang menjadi catatan dalam proses daur hidup katak yang sangat mengagumkan adalah katak mengalami perubahan. Perubahan pada apanya? Selain dalam wujudnya, juga dalam pernapasannya. Katak bernapas dengan insang, lalu kalau sudah menjadi katak muda, dia bernapas dengan paru-paru. Wow, sungguh mengagumkan ya hewan satu ini. Dijuluki sebagai binatang amfibi yang bisa hidup di darat maupun di air. Siapa yang pernah bertemu katak dan merasa geli? Ya, kita akan lanjutkan ke hewan berikutnya. Di halaman 136, kita akan membaca daur hidup nyamuk. Ya, siapa yang pernah digigit nyamuk? Dari keterangan yang Pak Victor baca bahwa yang menggigit kita itu ternyata nyamuk betina. Ya, dia memang membutuhkan protein untuk nanti perkembangan telurnya. Maka kita lihat di sini dalam daur hidup nyamuk ada telur, jentik, pupa atau kepompong, dan menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk itu bertelur di air yang ya menggenang, tidak mengalir, ya. Dia meletakkan telur-telurnya di sana.
dan dia berkembang biak. Lalu sukanya menggigit kita pada waktu malam. Juga ada nyamuk yang menggigit kita pada waktu siang. Dan nyamuk itu juga membahayakan. Aedes aegypti ya, nyamuknya belang-belang. Maka hati-hati kalau digigit nyamuk. Ya, apalagi nyamuk Aedes itu sangat berbahaya. Nah, hewan yang kita baca dan amati di halaman 136 ini sangat mudah ditemukan, apalagi kalau waktu malam ya. Kita sering digigit nyamuk, bahkan kita sampai pasang obat nyamuk, semprot pakai ya cairan pembunuh nyamuk, lalu juga kadang juga pakai raket nyamuk untuk menghilangkan gangguan dari nyamuk. Begitu ya anak-anak. Kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, di sini kalian nanti bisa membuat tabel. Ya, tabelnya yang pertama tulis nama hewan. Lalu cara berkembang biaknya. Bisa bertelur, bisa melahirkan, atau apa. Lalu ada berapa tahapan dalam proses daur hidupnya. Nanti kamu sebutkan, mungkin dari telur, lalu dia menjadi apa. Setelah itu masuki proses pupa atau tidak. Nah, setelah pupa dia menjadi apa. Nah, gitu, itu disebutkan ya. Lalu ciri-ciri hewan yang kamu amati. Mungkin punya sayap, ya, hidupnya di pohon. Nah, lalu makanannya apa? Madu. Nah, bisa. Lalu berikutnya, apa hewan yang kamu amati melalui fase pupa? Kalau iya, ya. Tulis iya, kalau tidak, ya. Tulis saja tidak. Lalu, makanan dari hewan tersebut apa? Ya. Kalau katak itu serangga. Ya. Kalau kupu-kupu dia menghisap madu. Lalu, di mana hewan tersebut bertelur atau melahirkan? Ya bisa. Kalau katak bertelurnya di air, ya. Kalau kupu-kupu bertelurnya di daun, ya. Terserah, tergantung hewan apa yang kamu amati. Begitu ya anak-anak. Nah, ini penjelasan pengamatan hewan. Jadi, kamu mencari hewan yang dapat kamu amati di sekitar rumahmu. Boleh nyamuk, semut, kupu-kupu, cicak, kucing, ya, boleh. Pokoknya gampang, hewan-hewan yang gampang ditemukan di sekitar rumahmu. Tetapi jangan hewan-hewan yang membahayakan, ya. Hewan-hewan yang gampang ditemukan dan istilahnya tidak membahayakan. Boleh minta bantuan orang tua dan kakak dalam mencari hewan-hewan tersebut. Jika sudah menemukan, isilah data pada tabel yang di atas tadi, ya. Setelah mengisi, datanya terisi, difoto dan dikirimkan ke Pak Victor. Begitu ya tugas untuk hari ini. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.